Oke, baik, bagian ketiga dari psikologi olahraga dan kepribadian. Nah, sekarang kita bahas kembali ya. Kalau begitu, kalau hanya 20% sampai 45%, nah, kalau begitu apa saja nih, eee, yang kira-kira berkontribusi pada kemenangan seseorang? Ya. Nah, itu banyak hal. Yang pertama adalah tentu saja kapasitas fisik, ya, kemampuan fisik, kemampuan teknik, program latihan yang itu memungkinkan seorang atlet itu berhasil di saat pertandingan itu, ya. Karena itu nanti juga berhubungan dengan, program latihan. Jadi, peak performance atau penampilan puncak seorang atlet itu tidak bisa di-set sepanjang tahun, ya. Namun kita lihat dulu, apa dulu event-nya, kapan dilaksanakannya, nah baru bisa diatur pada saat event itu, penampilannya adalah yang terbaik, yang terpuncak, gitu ya. Jadi, sisanya ya, 80 sampai 55% itu adalah faktor-faktor yang lain, termasuk faktor persiapan latihan. Dan di situ juga kita akan bicara juga ya, tentu saja dengan gizinya, kebiasaannya, gaya hidupnya, dan juga dengan, bagaimana recovery-nya atau pemulihannya. Jadi, itu adalah wilayah-wilayah ilmu olahraga, ilmu kepelatihan yang lain. Oke, kembali lagi ke kepribadian. Nah, di bagian terakhir kemarin saya menekankan bahwa namun meskipun kepribadian hanya berkontribusi sekitar 20 sampai 45%, tetap ada beberapa tipe-tipe kepribadian yang itu berkontribusi pada penurunan performa atau performanya jadi nggak naik-naik atau menghambat performa, ya, bahkan menjadi barriers atau menjadi masalah. Nah, tipe-tipe apa aja ini? Oke, ini akan saya bahas dulu ya. Jadi tipe-tipe atau traits atau sifat yang menjadi concern. Yang pertama adalah anxiety atau sifat, kecemasan yang itu berlebihan. Nah, kalau kecemasan itu biasanya merupakan reaksi, seseorang dalam menghadapi situasi, pada orang ini kecemasan itu sudah menjadi bagian dari sifat. Jadi memang bagian dari kepribadiannya adalah memiliki trait pencemas yang itu sangat berlebihan. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat mudah cemas, bahkan cemas akibat apa yang dia pikirkan sendiri. Dan apa yang dia pikirkan itu belum tentu realistis gitu ya, belum tentu terjadi. Dan mereka tidak mampu atau kesulitan untuk mengontrol pikirannya. Dan ini sering diikuti dengan, gejala-gejala yang lebih psikopatologis gitu ya, jadi gejala-gejala yang itu kecemasan itu sampai mempengaruhi tubuhnya. Misalnya sampai dia kulitnya menjadi sangat pucat ya, menjadi kaku, gampang kram, terus keringat dingin yang amat sangat berlebihan ya, diare, sampai mungkin bisa jadi pingsan gitu. Nah ini, sifat trait yang pertama yang itu justru kalau ada, itu akan sangat merugikan, pada pencapaian performa ya, sangat merugikan di olahraga. Trait yang kedua adalah narcissism. Nah, narcissism atau narsistik atau kepribadian narsisme ya, mereka punya kecenderungan untuk percaya bahwa dirinya itu hebat. Kebutuhan untuk dihormatinya amat sangat tinggi. Dan juga empatinya juga sangat sedikit. Jadi tidak bisa menempatkan dirinya di posisi orang lain, sangat tidak bisa memahami perasaan orang lain. Dan mereka juga self-absorbed, sangat mementingkan dirinya, dan sangat terus-menerus memerlukan validasi atau dari orang lain. Validasi itu bisa bentuk pujian atau, apresiasi ya, dan itu dibutuhkan oleh dia terus-menerus. Kemudian, performanya bagus
kalau kesempatan untuk menang itu besar, ya. Jadi dia hanya menyukai kompetisi di mana dia bisa menang. Nah, kenapa kepribadian narsisme ini susah untuk berkembang? Kenapa? Kalau dia hanya mencari event yang di mana dia bisa menang, artinya agak susah nih. Bukan agak susah, susah sekali mengangkat atlet ini untuk naik ke level pertandingan berikutnya yang lawan-lawannya lebih menantang, ya. Dan dia juga butuh validasi terus-menerus, butuh pujian terus-menerus, gitu ya. Susah untuk dikritik, susah untuk menerima masukan. Nah, itu kepribadian narsisme yang merugikan untuk olahraga. Yang ketiga adalah, nah ini sesuatu yang mungkin nggak asing justru ya, kepribadian perfeksionis atau perfeksionism, kepribadian berusaha untuk sempurna. Nah, pada kepribadian ini, mereka memiliki kecenderungan untuk menetapkan standar yang tinggi atau bahkan terlalu tinggi kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, misalnya kepada pelatih atau kepada teman, ya, kepada temannya. Nah, secara alami sebenarnya orang ini bagus karena dia punya kecenderungan untuk ingin meraih yang terbaik, ingin menjadi yang terbaik. Yang itu sebenarnya bagus untuk atlet. Tetapi ditemani juga dengan sifat yang lain yang merugikan, yaitu kecenderungan mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Sehingga mereka yang punya kepribadian perfeksionis cenderung gampang stres, gampang frustasi, gampang depresi, dan sering juga mereka ditemukan gampang terkena apa yang disebut dengan choke atau yips atau underperformance. Jadi kemampuannya itu di dalam pertandingan yang ditunjukkan itu cenderung jauh di bawah kemampuan yang sebenarnya. Ya, ini kepribadian perfeksionisme. Nah, pada kepribadian perfeksionisme ini, ya, kalau si atlet itu bisa memanage, ya, bisa mengelola keinginannya atau kecenderungannya itu, ya, maka dia bisa berhasil. Tetapi kalau tidak bisa, maka akan sulit, ya, karena ini semua ini tadi, ya, kecenderungan untuk mengkritik dirinya sendiri itu bisa jatuh menjadi sebuah spiral frustasi yang tidak berkesudahan. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah alexithymia. Alexithymia ini kepribadian di mana tidak dapat atau tidak bisa memahami emosi, ya. Jadi kenapa sih kita itu suka berolahraga, suka menonton olahraga? Karena apa? Karena olahraga itu memberikan kita berbagai macam emosi, gitu ya. Memberikan rangsang terhadap emosi kita. Kita jadi seneng, kita jadi sedih. Dan itu tuh benar-benar mengasihkan, bikin hidup ini tidak membosankan. Tetapi pada orang dengan tipe kepribadian alexithymia, mereka tidak terlalu merasakan hal itu. Ya, mereka stimulasi-stimulasi, pengalaman-pengalaman olahraga itu tidak memberikan kesenangan, tidak memberikan kegairahan, ya, enjoyment itu tidak, dan juga tidak memberikan sedih atau senang atau kemarahan juga, gitu ya. Yang artinya bagi mereka sangat sulit untuk kita itu memahaminya. Ya. Kenapa mereka berolahraga? Itu juga bisa karena alasan yang amat sangat tricky gitu ya, amat sangat sulit untuk dipahami. Dan orang-orang dengan kepribadian alexithymia ini juga sering ditemukan pada mereka yang justru malah mendalami olahraga dengan resiko tinggi. Mungkin karena mereka berusaha untuk mencari excitement itu sehingga mencari olahraga yang resikonya jauh lebih tinggi supaya ada stimulasi untuk emosi mereka. Ya. Nah, kenapa ini merugikan? Karena kepribadian alexithymia ini jatuhnya itu sulit untuk dipahami. Pelatih itu sulit untuk memahami dia, gitu ya. Dan mungkin bahkan temannya juga akan sangat kesulitan untuk memahami dia. Karena kapan dia senang, kapan dia sedih, dan kadang-kadang ya dia nggak merasa apa-apa. Ya, kamu senang olahraga? Ya, biasa aja.
Artinya agak sulit untuk menaikkan motivasinya, untuk menantang dia supaya lebih berani, lebih lebih baik tekniknya itu juga jadi agak sulit, gitu ya. Nah, di sebelah sini, ini memang sengaja saya tunjukkan salah satu serial anime di dalam tentang olahraga bola voli ya, yang di dalamnya sebenarnya cukup bagus untuk kita belajar mengenai kepribadian. Jadi ini adalah kisah fiksi, namun di sini kamu bisa menemukan ya contoh-contoh karakter yang memiliki kepribadian anxiety, ya, gampang cemas. Ada juga yang kepribadiannya narsistik, kemudian dia mencoba untuk mengelolanya, gitu ya. Ada juga kepribadian perfeksionisme, kemudian ada juga kepribadian yang alexitimia, gitu ya, yang itu hampir-hampir tanpa ekspresi. Nah, eh, silahkan, menurut saya ini sangat recommended untuk Anda memahami psikologi olahraga, khususnya tentang kepribadian.